ikut-ikutan bicara balwi, ada gak? Ngerti juga enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, viral Bapak Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, diserang oleh Habib Rizik Syihab, kaum muslimin. Karena Bapak Mahfud MD ini ikut turut berkomentar tentang polemik nasab Ba'alawi, kaum muslimin. Pak Mahfud MD nggak percaya kalau Habaib Ba'alawi ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, dan beliau meminta supaya cerita-cerita khurafat dari para habaib ini supaya dihentikan, kaum muslimin, karena itu pembodohan. Ya, coba kita simak dulu komentar dari Bapak Mahfud MD tentang habaib Ba'alawi sebelum kita menyimak video dari Habib Rizik Syihab, kaum muslimin. Ba'alawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi, karena dari filologi jelas ya. Kemudian dari historik jelas, kemudian juga DNA yang terakhir itu yang sudah ini. Jadi saya tidak percaya. Tetapi bagi mereka yang percaya bahwa mereka itu turunan Nabi, ya silakan aja. Nah, kaum muslimin, jelas Pak Mahfud MD mengatakan bahwa beliau tidak percaya bahwa Habib Ba'alawi itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau kan nggak maksa, sama sebenarnya, semua juga seperti itu, kaum muslimin ya. Orang nggak percaya itu kan haknya, yang nggak percaya bahwa Habib Ba'alawi itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi kan nggak memaksa orang lain. Yang mau percaya silakan, yang nggak silakan. Ya. Yang percaya punya argumen, yang tidak percaya juga punya argumen. Kan seperti itu, kaum muslimin ya. Dan argumen Pak Mahfud MD juga jelas, kaum muslimin ya, bahwa berdasarkan tes DNA dan juga data filologi itu membuktikan bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi itu alasannya cukup kuat, kaum muslimin ya. Dan kemudian dari sisi ajaran ya, Pak Mahfud MD juga mengomentari bahwa Habib itu ya, cerita-cerita khurafat itu ya harus dihentikan lah, kaum muslimin ya. Nah, yang khurafat-khurafat itu menurut saya harus diakhiri sekarang. Karena menimbulkan fitnah kan. Fitnahnya apa? Misalnya itu mendirikan kuburan-kuburan itu karena si Habib itu yang dirikan kuburan-kuburan itu sebelumnya pernah berfatwa bahwa Habib itu meskipun sudah mati mendatangkan uang. Dan gitu kan. Itu kan fatwanya waktu itu agar orang menyembah. Lah, kok ujung-ujungnya lalu membuat kuburan agar orang bersedekah di situ? Kan tidak benar. Orang bersedekah agar ini dianggap Habib keramat. Ada di daerah Jawa Timur itu ada kuburan korban PKI tahun 65. Dulu disebut Sayyid Y gitu, kalau Jawa Timur kan Y gitu. Nggak ada yang peduli. Lalu tiba-tiba beberapa tahun terakhir ini itu dibangun di sini, dibangun Habib ini, orang berbondong-bondong. Kenapa? Ini siapa? Nggak jelas kan? Nah, yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia. Tapi saya ya hormat aja pada Habib-Habib seperti saya menghormati orang lain gitu. Betul, kaum muslimin ya. Kalau masalah harga menghargai, hormat menghormati, ya kita menghormati orang lain, menghargai orang lain sesuai dengan makom mereka, kaum muslimin, sesuai dengan posisi-posisi mereka di tengah masyarakat, kaum muslimin. Akan tetapi ketika mereka berbuat hal-hal yang nggak benar, seperti cerita-cerita khurafat, cerita-cerita dongeng, doktrin ya, maka yang seperti itu ya kita kritik ya, kita kritik, kaum muslimin. Mana ada orang bisa mi'raj sehari ya bisa 70 kali, kok ngalah-ngalahin Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW saja seumur hidup cuman 1 kali ya. Ada Habib yang katanya bisa keluar masuk surga, sumpek di dunia masuk surga. Ini apa-apaan? Ada Habib yang namanya bisa menjadi jawaban pertanyaan dari malaikat. Man Rabbuka, Habib Abdullah Al-Haddad. Ini kan kufur. Ya. Apalagi doktrinnya. Habib yang bodoh, Habib yang gila, Habib yang maksiat. Lebih mulia daripada ulama. Itu ajaran apa? Sejak kapan ada orang bodoh, ya, orang ahli maksiat, orang gila, dikatakan lebih mulia daripada ulama? Sedangkan ulama itu Allah memuliakan. Dan jelas di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan para ulama. Kok bisa-bisanya Habib yang bodoh, Habib yang gila,
Habib yang ahli maksiat bisa lebih mulia daripada ulama. Jangankan lebih mulia, sama saja tidak. Ya, maksudnya itu selevel saja tidak, kaum muslimin. Ya, Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengatakan di dalam Al-Qur'an, hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang ngerti, orang yang berilmu dengan orang yang nggak ngerti, orang yang nggak berilmu? Nggak sama. Sama saja tidak, kaum muslimin. Apalagi mau dikatakan lebih mulia. Ya kan itu nggak mungkin, kaum muslimin, ya. Tapi anehnya kaum muslimin, ketika ada kritikan-kritikan yang seperti ini, ya, malah mencak-mencak Habibnya kaum muslimin. Ya, Habib Rizik malah nyerang Pak Mahfud MD. Ya, seharusnya yang diungkapkan oleh Pak Mahfud MD itu harus menjadi bahan pemikiran, bahan renungan, bahan introspeksi para habaib kaum muslimin. Ya, ini malah nyerang Pak Mahfud MD. Aduh, kacau kaum muslimin, ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Ada mantan menteri ikut-ikutan bicara Pak Alwi, ada gak? Ngerti juga enggak? Ngerti enggak? Belajar nasab enggak? Ya, si menteri lagi ngeluh, ada Pak Alwi yang begini, ada Pak Alwi begitu. Saya mohon maaf Pak, kalau Bapak ketemu Pak Alwi yang jelek, Bapak ngumpulnya di tempat jelek sih. Terus terang aja, hei, kalau menteri kumpul di tempat-tempat yang baik, dia akan ketemu habib yang baik, kiai yang baik, ustadz yang baik, akan kumpul dengan orang baik, betul? Takbir. Nah, kaum muslimin, kata Habib Rizik, ya, selama ini Pak Mahfud MD kumpulnya dengan habib yang buruk sih, ya. Kalau kumpulnya sama habib yang baik, ya, maka akan dapat yang baik-baik. Tapi yang menjadi permasalahan kaum muslimin, mau kumpul dengan habib yang baik itu yang mana? Itu pertanyaannya itu kaum muslimin. Ya, Pak Mahfud MD menyinggung masalah ya dongeng-dongeng khurafat. Habib-habib yang terkenal itu banyak dongeng khurafatnya. Coba simak cerita-cerita para habib itu loh kaum muslimin. Ya, ada yang ngomong di tarim itu sampai doa di dalam WC pun itu bisa dikabulkan kaum muslimin. Doa di dalam WC, coba. Ajaran dari mana itu? Hah? Mengatakan di tarim semuanya wali. Ya. Tidaklah anak yang tumbuh balik punya kumis kecuali sudah jadi wali di tarim. Itu kan dobos namanya kaum muslimin. Proses jadi walinya itu seperti apa? Riadohnya itu apa? Kok tiba-tiba ya masih anak-anak langsung jadi wali, mentang-mentang bapaknya wali. Bahkan pembantunya juga bisa jadi wali. Coba kaum muslimin, kan banyaklah cerita-cerita habib yang khurafat itu kaum muslimin. Belum lagi kuburan-kuburan palsunya. Kuburan palsu banyak. Ya, ada berapa banyak kuburan palsu itu kaum muslimin? Syekh Jumatil Kubro ada berapa kuburannya? Ya, Syekh Maulana Maghribi ada berapa kuburannya? Belum lagi kuburan para habib yang diagung-agungkan. Ya. Ini umat Islam diajak untuk mengagungkan kuburan. Diajak itu untuk mengagungkan masjid. Tempat yang penuh berkah. Bukan mengagungkan kuburan. Ini kuburan diagungkan. Kan kacau namanya kaum muslimin. Ya. Kalau kita menyimak cerita-cerita dongeng, cerita-cerita khurafat dari para habib, itu nggak ada habisnya kaum muslimin. Sudah begitu banyak. Sampai bingung menyebutkan yang mana. Ya, karena parah-parah kaum muslimin. Parah. Ada yang katanya setiap hari Nabi Muhammad SAW datang ke Surabaya. Setiap sore datang ke rumah seorang habib. Bahkan sampai kedatangan Nabi Muhammad SAW, keberadaan Nabi Muhammad SAW itu dilihat oleh orang kafir. Tetangga si habib itu yang kafir itu. Sampai melihat ada Nabi Muhammad SAW di rumahnya. Coba, apa nggak khurafat itu namanya kaum muslimin? Ya, apa nggak khurafat itu namanya? Belum lagi orang gila dianggap wali. Ya. Ada wansehan, ada habib-habib yang lain. Orang gila dianggap wali. Ya, katanya punya karomah. Karomah apa? Ya, orang kalau jadi wali itu doanya makbul. Ya, kemudian itu Habib Umar bin Hafiz katanya wali kutub. Kutub apa? Wali apa? Kalau memang wali itu doanya makbul, wali itu sakti-sakti. Coba sekarang itu para habaib yang menjadi wali, yang sakti itu siapa? Kami pengen tahu. Ada nggak satu saja sebutkan ya habib dari Ba'alawi yang sakti, bener-bener sakti sekarang ini, yang menjadi kutub. Katanya setiap zaman itu kan ada kutubnya. Kutub itu kalau doa itu nggak pernah ditolak.
Coba sekarang, tunjukkan siapa wali kutub yang ada sekarang ini dari kalangan habaib. Katanya kalau pelantikan wali kutub itu dihadiri Nabi Muhammad SAW. Ya, dihadiri para nabi. Sekarang coba sebutkan siapa wali kutub sekarang. Bila perlu wali-wali itu datangkan semuanya. Ya, suruh mereka berdoa supaya Indonesia ini aman. Supaya Indonesia nggak banyak utang. Supaya nggak banyak polemik. Ya, supaya nggak banyak pesantren cabul. Nah, itu sebutkan. Ya, panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa wali-wali doanya nggak makbul? Ya. Ya. Jadi wajarlah kalau masyarakat ini sekarang nggak percaya bahwa Habib itu adalah keturunan Nabi. Karena ceramahnya banyak khurafat, ya ceritanya cerita dongeng, ya isinya doktrin, Habib yang bodoh, Habib yang gila, Habib yang maksiat itu lebih utama dari para ulama, ya lebih utama dari para alim. Bahkan yang konyol juga, ya belajar dengan satu Habib perbandingannya belajar dengan 70 kiai yang alim, ya itu apa-apaan. Ya, orang yang percaya dengan seperti itu berarti orang yang super bodoh kaum muslimin, ya, super bodoh. Dari mana bisa belajar dengan orang goblok, ya, bisa sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Ini kan konyol namanya kaum muslimin, ya. Ya seharusnya Habib Rizik ini ya introspeksi diri lah, ya. Habib-habib yang sering cerita-cerita khurafat, sering-sering dongeng, yang sering mendoktrin, nah itu diperingatkan, jangan malah nyerang Pak Mahfud MD. Ya kan seperti itu kaum muslimin, ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.